Halo semua anak kelas 3, apa kabarnya nih? Kali ini Bapak akan menyampaikan materi dari tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 5. Nah, apa kabarnya sekarang? Mudah-mudahan anak didik kami kelas 3 SD sehat-sehat selalu. Begitu juga dengan orang tua anak didik kami, tetap jaga kesehatan supaya anak kita bisa kita bimbing, kita arahkan untuk lebih bagus lagi ke depan. Oke Bapak Ibu, anak didik kami, kita akan mulai pembelajaran kita, pembelajaran yang kelima. Pembelajaran kelima, bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut dan sebutkan nama benda-benda yang dihasilkan. Ya, berikut ini adalah benda-benda yang tidak terbuat dari plastik, kayu. Berikut salah satunya adalah benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari kaca mempunyai sifat tembus pandang. Ini dia anak-anak di kami ya. Biasanya kaca ini pun di sekolah banyak ditemukan. Misalnya cermin, gelas, kacamata, jendela, dan vas bunga. Di atas tadi sudah sebutkan yang namanya kacamata, gelas, cermin lagi. Anak didik kami mungkin pagi-pagi biasanya kalau udah siap mandi langsung bercermin. Itu sudah pasti. Kaca bersifat tembus pandang. Akibatnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Bagi anak didik kami yang jendelanya dari kaca, itu sudah pasti. Bagi anak didik kami yang tidak terbuat dari kaca atau dari kayu, dengan cara membuka jendelanya, bisa juga sinar matahari masuk. Mengambil gelas, mempraktekannya, pegang gelas itu, apakah cahaya matahari itu bisa tembus dari gelas itu? Itu udah bisa dipraktikkan ada di kami nanti. Gelas digunakan untuk minum. Vas bunga digunakan untuk merangkai bunga. Kacamata digunakan sebagai alat bantu melihat. Benda yang terbuat dari kaca lebih indah dan cantik. Bahan dari kaca juga mudah dibersihkan, akan tetapi kaca harus dirawat hati-hati. Hal ini karena kaca mudah pecah. Ini dia buat anak kelas 3, hati-hati bermain kaca. Apalagi yang namanya main bola, lempar-lemparan. Perhatikan semuanya lingkungan kita, di mana kita bermain. Jangan asal lempar aja. Pada saat kena kaca, mungkin kemungkinan besar kaca itu akan pecah. Yang berikutnya adalah benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Kalau yang namanya panci itu kalau kita sarapan pagi, zaman sekarang sudah pasti itu ada kaca, tapi kebanyakan yang begitu banyak di pasaran itu terbuat dari plastik. Penggorengan juga udah pasti dari logam. Sifat-sifat logam. Yang pertama, sebagian besar logam berbentuk padat. Yang kedua, logam bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Ini dia anak didik kami. Kalau yang di rumah itu penggorengan itu pasti keras dia. Itu dia maksudnya. Yang ketiga, tidak
Yang ketiga, tidak menyerap air. Seperti penggorengan itu ya anak didik kami. Kalau kita masukkan minyak, tidak menyerap penggorengan tersebut. Yang berikutnya, tidak mudah terbakar. Nah, itu udah pasti itu tidak mudah terbakar. Namanya juga seperti penggorengan. Pada saat kita mau menggoreng, pasti di bawah kuali itu api di bawahnya. Yang berikutnya adalah penghantar panas yang baik serta dapat ditempa. Yang berikutnya, beberapa logam tidak mudah berkarat. Nah, sepertinya yang ini banyak kita temui di pinggir-pinggir jalan, mencari bagian-bagian logam karena logam ini juga bisa dijual biasanya. Biasanya kalau kita temukan tong-tong sampah, ada yang berkarat dia, yang kekuning-kuningan karatannya seperti itu ya. Logam merupakan bahan yang tidak menyerap air. Meskipun logam tidak menyerap air, tetapi logam tidak lentur. Yang berikutnya adalah benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus itu dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, mungkin ban ini buat anak-anak laki-laki ya, yang punya sepeda, perhatikan itu pasti terbuat dari karet. Balon ini sering pada saat perayaan ulang tahun, mungkin anak-anak kelas 3 pasti rame balon di rumah. Sandal karet ini biasanya itu udah pasti, tapi ada juga sandal yang terbuat dari kulit. Begitu juga dengan bola, ada dari kulit, ada dari plastik, atau ada dari karet, seperti bola pingpong dan sarung tangan. Karet adalah benda yang berasal dari tanaman karet, yang diperoleh dari getah tanaman karet. Nah, itu dia anak didik kami. Sifat-sifat karet. Yang pertama itu lentur. Lentur itu maksudnya seperti perempuan ya, yang main karet seperti yang tampil di layar. Nah, itu dia. Itu maksudnya dia lentur. Yang berikutnya adalah kedap air. Kedap air itu maksudnya benda yang dari karet itu tidak menyerap air. Elastis. Nah, itu dia elastis. Anak-anak perempuan ini yang sering main karet. Yang berikutnya mudah terbakar. Nah, hati-hati. Hati-hati bu anak kelas 3. Jangan sembarangan main api pada saat di dekat yang namanya benda yang dari karet. Hati-hati jaga lingkungan kita. Jangan sampai terjadi kebakaran. Yang kelima adalah kedap udara. Kegunaan karet. Yang pertama itu sebagai bahan pembuat ban kendaraan. Nah, ini dia bagi yang punya mobil mungkin anak didik kami ya, itu sudah pasti ban kendaraannya itu terbuat dari karet. Yang berikutnya adalah pelapis peralatan listrik. Yang berikutnya sebagian bahan pembuat peralatan rumah tangga seperti karpet. Nah, mungkin ada di antara anak didik kami yang punya karpet di rumah. Dia. Yang berikutnya adalah sebagai bahan pembuat aksesoris wanita seperti tas. Nah, anak kelas 3 ada nggak tasnya yang terbuat dari karet? Coba perhatikan, coba ditarik apakah dia lentur. Kalau dia sudah lentur, itu pasti tasnya terbuat dari karet. Berikut ini adalah nama benda dan bahan pembuatannya. Kita lihat yang nomor 1. Yang nomor 1 itu adalah piring makan. Mungkin pada saat pagi-pagi kita mau sarapan pagi, pasti menggunakan piring makan. Kita lihat bahannya, bahan pembentuknya. Nah, sini ada dari kaca. Selain dari kaca, ada juga dari plastik. Iya, betul sekali. Yang kedua, nama bendanya adalah sandal. Nah, sandal. Mungkin yang kalau kita keluar rumah pasti udah pakai sandal. Sandal itu bahan pembentuknya adalah dari karet. Seperti saya bilang tadi, sandal itu juga ada dari kulit.
Yang ketiga, yang ketiga itu adalah sendok makan. Sendok makan itu kita lihat bahan pembentuknya dari logam. Ya, perhatikan ada di kami ya. Sendok makan pada saat kita mau sarapan pagi, siang, sore, sendok makan itu pasti anak di kami sering juga menggunakan sendok. Tapi ada juga anak di kami sendok itu terbuat dari plastik. Yang keempat, ini adalah jendela. Jendela rumah. Jendela rumah ini bahan pembentukannya dari kaca. Ya, ada juga anak didik kami anak kelas 3 SD, jendela rumahnya terbuat dari kayu. Yang kelima adalah pagar rumah. Ya, pagar rumah ini terbuat dari logam. Ini udah pasti. Tapi ada juga sebagian mungkin ada didik kami, wah, rumah kami terbuat dari kayu kok pagar rumahnya. Itu bisa. Tapi rata-rata anak didik kami pagar rumah, apalagi tinggal di kota, pagar rumahnya terbuat dari logam. Yang berikutnya adalah bahan pembentukan benda-benda itu ada dari kaca, ada dari kayu, ada dari kertas, ada dari plastik. Sudah ada 4. Yang berikutnya itu yang kelima itu ada dari logam. Yang berikutnya itu ada dari karet. Nah, yang dari kaca, sifat-sifat bahannya akan kita lihat. Yang pertama itu yang dari kaca itu tembus pandang. Itu udah pasti anak didik kami. Makanya kalau jendela rumahnya terbuat dari kaca, pada saat di pagi hari, siang hari, sinar matahari akan masuk ke dalam rumah. Yang berikutnya adalah sifat bahannya adalah dapat dilalui cahaya. Ini dia. Kita lihat lagi yang berikutnya, logam, sifat-sifat bahannya. Sifat bahannya yang pertama itu penghantar listrik. Hati-hati buat anak didik kami, khususnya anak kelas 3, jangan sangat sembarangan bermain listrik. Apalagi dia megang besi, sangat-sangat cepat mengantarkan listrik. Hati-hati, awas kontak. Yang berikutnya sifatnya dari logam itu adalah tidak tembus cahaya. Itu sudah pasti. Karet. Karet itu sifat bahannya lentur atau elastis. Nah, itu dia karet, itu anak perempuan yang main karet seringnya. Yang berikutnya sifat bahan karet itu tidak menyerap air. Nah, ini dia. Mungkin pada saat anak didik kami lagi mandi, ada karet di tangannya, ya mungkin karet itu pasti tidak akan menyerap air. Itu dia. Bagaimana kita lihat contoh bendanya yang terbuat dari kaca. Ada gelas dan juga ada piring makan untuk sarapan pagi, ini pasti dari logam. Contoh bendanya ada panci. Yang kedua, iya betul sekali, sendok makan. Iya. Yang dari karet. Karet contoh bendanya yang pertama itu ada sandal. Iya, ada sandal ya. Yang kedua, ban sepeda untuk anak laki-laki ya. Ini udah pasti sering dilihat ini. Ya, yang berikutnya ini anak kelas 3 telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, ada plastik, ada kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Berikut ini akan Bapak jelaskan meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Perhatikan ya. Yang nomor 1.
Yang ini untuk meningkatkan kebersihan di sekolah. Meningkatkan kebersihan sekolahmu, yang pertama itu bersihkan sol sepatu di keset sebelum memasuki gedung sekolah. Ini pasti di depan pintu itu ada, itu disiapkan pihak sekolah keset sepatu. Yang berikutnya itu yang nomor 2 adalah mengenai sampah. Buang sampah yang kamu temukan ke tempatnya. Nah, ini dia bagi anak didik kami, jangan sembarangan buang sampah, karena sampah itu sangat membuat penyakit nanti buat anak didik kami semuanya. Buanglah sampah pada tong sampah. Itu dia. Yang ketiga ini khusus yang membawa air minum ke sekolah. Mungkin anak didik kami sering tumpah, jangan lupa segera pel cairan yang tumpah, segera pel air minum yang tumpah tersebut. Yang keempat untuk meningkatkan kebersihan di sekolahmu ini, ya, segera kembalikan benda apapun ke tempatnya. Contohnya kita mau minjam buku dari perpustakaan, ya, kita minjam ke buku perpustakaan, setelah kita siap kita gunakan, biar jangan hilang, biar jangan berserak di ruang kelasnya, segera kembalikan ke pihak Bapak Ibu guru yang menjaga perpustakaan. Itu dia. Biar bukunya terawat. Itu dia maksudnya. Yang berikutnya ini berhati-hatilah agar tidak merusak benda apapun yang dipajang di sekolah. Kenapa ini? Kita pakai anak kelas 3 harus berhati-hati. Karena pada saat benda, contohnya vas bunga, jatuh dari meja Bapak Ibu gurunya, akan berserak, tidak bersih lagi. Makanya perhatikan pada saat bermain-main di dalam kelas, usahakanlah menjaga apa menjadi hiasan yang di ruang kelas, ya. Yang keenam meningkatkan kebersihan di sekolahnya adalah mengadakan kerja bakti setiap seminggu sekali. Ini adalah gotong royong. Mungkin wali kelasnya ada yang menginstruksikan supaya tetap ada membersihkan lingkungan, minimal dia lingkungan kelas, biar kelasnya nyaman untuk belajar. Yang berikutnya adalah mengadakan penghijauan sekitar lingkungan sekolah. Kenapa ini harus dilakukan? Supaya udara bagus di lingkungan sekolah. Hijau, istilahnya go green. Itu dia istilahnya. Yang berikutnya ini mengenai penggaris atau ukuran panjang. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Kenapa kaca tidak membuat penggaris? Karena anak kelas 3 itu mungkin pada saat main-main mau jatuh penggarisnya. Pada saat jatuh penggaris, pecahlah dia. Sekolah tidak bersih lagi. Mungkin ada yang sampai nangis, mungkin ada sampai terluka gara-gara itu. Makanya kaca itu tidak dibuat menjadi penggaris. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Anak kelas 3 akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, ada satuan sentimeter, dan milimeter. Di bawah ini ada contoh anak didik kami, mungkin penggaris ini agak panjang dia. Ini biasanya dipakai oleh tukang. Benih mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Gimana caranya? Gimana supaya lebih rinci lagi? Supaya berapa sentimeter sih secara keseluruhan panjang pita itu? Seperti ini caranya. 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter ini adalah 500 cm. Setiap 1 meter
Setiap 1 meter 100. Setiap 1 meter itu adalah 100 cm. Jangan lupa anak didik kami ya. 1 meter 1 meter 100 cm. Jadi kalau 5 meter 30 cm adalah 5 meter itu 5 kali di 100, 500. 500 ditambah 30 berarti 530. Jadi panjang pita yang dibawa si Beni tadi adalah 530 cm. Ini akan Bapak buat soalnya. Ini ada 2 soal, dari cm ke meter dan dari meter ke cm. Yang pertama, 200 cm berapa meter? Perhatikan ada di kami. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, 1 meter itu 100 cm. Dalam soal, 200 cm berapa meter? Kalau 100 cm, itu pasti 1 meter. Kebalikannya, 1 meter 100 cm. Kalau 100 cm, itu 1 meter. Kita kembali ke soal. Di soal itu ada 200 cm. 200 meter berapa meter? Ya, kalau 200 meter itu jawabannya adalah 2 meter. Ya, Bapak jelaskan sekali lagi. Kenapa 2 meter? Kenapa tidak 3 meter? Karena 1 meter itu 100 cm. Sementara soalnya 200 cm berarti 100 ditambah 100 menjadi 200. 200 cm itu berarti 2 meter. Itu dia pembahasannya. Kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Yang ditanya itu sentimeter. Ya, 1 meter itu 100 cm. 1 meter 100 cm. Sementara yang ditanya tadi meter ke sentimeter. Ya, perhatikan lagi. 1 meter 100 cm. Berarti kalau seperti soal itu 6 meter berapa senti? 6 dikali 100. Dari mana 100 itu? Karena 1 meter 100 cm. Soalnya 6 meter. 6. Berarti 6 dikali 100 menjadi 600. Inilah jawabannya. 6 meter sama dengan 600 cm. Begitulah pembahasan soal dari cm ke meter dan dari meter ke cm. Sangat gampang kan anak didik kami? Ya, harapan Bapak semoga video ini bermanfaat buat anak didik kami kelas 3 dan juga buat orang tua anak didik kami supaya orang tua tetap membimbing anak-anaknya di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Demikianlah video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami kelas 3 SD dan juga orang tua anak didik kami. Terima kasih.